Saya akan sedikit menyampaikan, dan saya sudah kumpulkan di sini berbagai sabda Hadrat Masih Maud salam, Rasulullah dan para khulafa berkenaan dengan kaitan bidang ini. Pertama, apa saja alasan untuk seseorang tidak menulis surat? Mungkin keliru penilaian saya. Alasannya mungkin seseorang itu sangat sibuk dan tidak memiliki waktu, atau lalai untuk meluangkan waktu untuk ini. Semoga bukan itu alasannya. Yang kedua, ada juga yang berpikiran bahwa dengan mengirim surat, khawatir atau takut akan menyita waktu huzur. Apakah betul pemikiran seperti itu? Memang keluar dari niat yang baik untuk menyelamatkan waktu huzur, tapi kita lihat nanti. Saya akan sampaikan. Yang ketiga, mungkin di sini tidak menyadari akan keutamaan wujud khilafat. Tapi saya yakin tidak seperti itu. Saya akan mulai berkenaan dengan anggapan menulis surat akan menyia-nyiakan waktu huzur. Ada seorang pemuda yang bertanya kepada huzur. Ia menyatakan bahwa ada yang berpikiran, bahkan di sini ada siswa jamiah pun yang berpikiran bahwa jika saya menulis surat kepada huzur, takut menyia-nyiakan waktu huzur. Di sini akan saya bacakan sabda huzur sendiri, Hadrat Khalifatul Masih yang kelima. Huzur bersabda, jika seseorang mengatakan bahwa mereka tidak menulis surat kepada saya karena ingin menyelamatkan waktu saya, kemungkinan itu hanya alasan. Namun, jika orang tersebut benar-benar memiliki ketulusan dalam corak yang hakiki kepada khalifah, maka sekurang-kurangnya dia pasti akan melakukan 2 rakaat salat nafal untuk mendoakan khalifah. Jika memang seseorang seperti itu, kekhawatirannya kepada huzur, tentunya konsekuensi dari kekhawatiran itu sekurang-kurangnya dia pasti akan melakukan 2 rakaat salat nafal untuk mendoakan khalifah. Yang kedua, huzur bersabda di sini, secara pribadi, saya senang jika para Ahmadi menyurati saya, karena korespondensi semacam itu adalah sarana untuk membangun hubungan pribadi dengan khilafat. Anda tidak perlu menulis surat yang panjang lebar sampai berrim-rim, berlembar-lembar. Huzur bersabda, lebih baik menulis surat secara ringkas. Dahulu ketika saya menulis surat kepada Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, maksudnya sebelum huzur sebagai khalifah. Yang kedua, huzur bersabda, secara pribadi saya senang jika para Ahmadi menyurati saya, karena korespondensi semacam itu adalah sarana untuk membangun hubungan pribadi dengan khilafat. Anda tidak perlu menulis surat yang panjang lebar sampai berlembar-lembar. Lebih baik menulis surat secara ringkas. Dahulu ketika saya menulis surat kepada Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, rahmatullah alaih, dan Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, rahimahullah, maksudnya kedua-duanya tidak rahimahullah, saya biasa merenungkan terlebih dahulu tujuan dari surat saya dan apa yang ingin saya sampaikan. Baru setelah itu, saya menulisnya dan berusaha membuatnya sesingkat mungkin. Sekarang pertanyaan kedua, bolehkah menulis surat sesering mungkin kepada huzur? Saya akan play di sini, silakan mohon disimak. Hadrat Sethi Ghulam Nabi Sahib radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika Hadrat Maulwi Abdul Karim Sahib Sialkoti radhiyallahu anhu bersabda, orang-orang sering mengganggu Hadrat Masih Maud alaihi salam dengan menulis surat terus-menerus kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam untuk memohon doa. Setelah mendengar perkataan Maulwi Sahib tersebut, saya berpikir, kalau begitu berarti saya pun sering mengganggu Huzur alaihi salam. Dan mungkin saja apa yang disampaikan oleh Maulwi Sahib tadi adalah berkenaan dengan saya. Saat itu juga saya hadir ke hadapan Hadrat Masih Maud alaihi salam dan berkata, jika memang Huzur merasa terganggu dengan kebiasaan kami yang sering menulis surat, maka kami akan tinggalkan kebiasaan itu. Mendengar hal itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, tidak. Sering-seringlah menulis surat. Semakin sering Anda mengingatkan, itu akan lebih baik. Ya, jadi sangat jelas sekali dari kisah tersebut bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak merasa terganggu dan justru beliau merasa senang. Justru dengan banyaknya seseorang mengirimkan surat,
perhatian Hadrat Masih Maud alaihissalam atau perhatian Huzur pun akan lebih fokus kepada surat tersebut. Selanjutnya, masih dalam pertanyaan yang sama, ada seorang khudam yang bertanya kepada Huzur, bagaimana supaya saya menjadi favorit Huzur? Maksudnya menjadi orang kesayangan Huzur. Huzur bersabda, simpel saja di sini, banyak-banyak berdoa dan sering-sering tulis surat kepada saya. Ini saya mendapatkan kisah ini sangat menarik, untuk itu saya sampaikan di sini. Bolehkah mengcopy paste surat untuk dikirimkan lagi? Karena ini hal biasa. Bahkan pernah saya lakukan juga hal seperti ini dan mungkin lumrah juga dilakukan. Tapi di sini bisa kita bayangkan bagaimana kecintaan Hadrat Khalifatul Masih ketika beliau sebelum menjadi khalifah kepada khalifah yang pada saat itu sedang memimpin. Di sini yang berbicara adalah putra dari Huzur yang bernama Hadrat Mia Waqas Ahmad. Beliau adalah putra Huzur. Beliau menuturkan ketika Huzur sebelum menjadi khalifah, ketika saya masih sangat muda, pernah berkata, mengapa ayah tidak memfotokopi satu surat dan mengubah tanggal lalu mengirimkannya lagi kepada Huzur? Maksudnya kepada Huzur yang keempat atau Huzur yang ketiga mungkin ya. Saya menyadari, kata Mia Waqas, saya menyadari bahwa saat itu ayah atau Huzur tidak menyukai dengan apa yang saya katakan. Huzur mengungkapkan ketidaksukaannya dan bersabda, saya menulis ini didasari atas kecintaan pribadi. Tidak ada yang memaksa saya untuk melakukannya. Fotokopi surat dapat saja dikirim jika memang terpaksa. Orang yang memiliki pemikiran seperti itu seharusnya beristighfar. Kenapa harus beristighfar? Dengan cara ini, Huzur menanamkan rasa cinta dan penghormatan terhadap khilafat di hati kami sejak kami masih sangat muda. Bagaimana gambaran kecintaan Huzur sebelum menjadi khalifah? Huzur merasa tidak pantas untuk mempermudah dengan mengkopi surat, lalu mengirimkannya lagi kepada Huzur atau merubah tanggalnya. Huzur lebih suka dengan segala kecintaannya menulis lagi surat itu, bahkan mungkin saat itu belum ada komputer seperti sekarang ini, dan Huzur mengirimkannya lagi. Huzur mengatakan kepada putranya bahwa jika kamu punya pikiran seperti itu, hendaknya beristighfar. Jadi di sini tergambar bagaimana rasa cinta, rasa hormat Huzur sebelum menjadi khalifah kepada khalifah yang menjabat pada saat itu. Mia Waqas Sahib bersabda, mengatakan, yakni putranya Huzur, sifat luar biasa Huzur lainnya yang selalu memberikan pengaruh besar bagi saya sejak kecil adalah kecintaan dan jalinan dengan khilafat. Saya selalu memperhatikan sejak kecil bahwa Huzur selalu menulis surat kepada Hadrat Khalifatul Masih secara teratur dan terus-menerus. Di sini tidak dikatakan intensitasnya berapa kali sekali, seminggu kah, sebulan kah. Yang jelas di sini dikatakan secara teratur dan terus-menerus, rutin. Saya akan sampaikan sabda Huzur keempat yang insya Allah Ta'ala akan menjawab seluruh kekhawatiran kita berkenaan dengan surat menyurat. Lumrah, wajar kalau seseorang berpikir, kok sekarang suratnya, balasan surat tidak langsung dari London, tidak langsung kertas kuning yang bertanda tangankan Huzur, tidak dalam bahasa Urdu atau dalam bahasa Inggris. Sekarang jawabannya dalam bahasa Indonesia. Apakah mengurangi keberkatan? Dan pertanyaan-pertanyaan lain seperti itu tentunya muncul, dan saya dapat merasakan hal itu ketika awal-awal ini dicanangkan hal ini. Di sini akan saya bacakan sabda Huzur keempat berkenaan dengan itu. Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah bersabda, jika seorang Ahmadi tidak menaruh rasa hormat dan cinta sejati terhadap khilafat, jika seorang Ahmadi tidak menciptakan jalinan kasih sayang dengan khilafat, jika seorang Ahmadi hanya hadir untuk meminta doa ketika perlu saja, maka doa-doanya tidak akan dikabulkan. Yakni doa-doa khalifah tidak akan dikabulkan untuk orang seperti itu. Huzur sangat jelas bersabda, jika dia datang hanya ketika perlu saja untuk meminta doa, tidak menjalin kasih sayang dengan khilafat, maka doa khalifah pun tidak akan terkabul untuk orang tersebut. Begitu.
suatu hal yang tentunya mengerikan. Mudah-mudahan hal ini tidak menimpa kepada kita. Selanjutnya Huzur bersabda, adapun doa khalifah akan terkabul bagi orang yang menulis surat permohonan doa dengan tulus, dengan ketulusan yang khas, dan amalannya membuktikan bahwa ia senantiasa teguh dalam janjinya, bahwa saya akan patuh dan mengamalkan apapun yang Huzur nasihatkan. Jadi tidak hanya tulus saja, melainkan dia membuktikan dengan amalannya bahwa memang dia memenuhi segala janji, memenuhi segala apa yang Huzur nasihatkan, yang Huzur sabdakan, baik di dalam khutbah, di dalam acara apapun, bagi kita semua. Selanjutnya, berkenaan dengan orang yang taat seperti ini, terkadang kami menyaksikan pemandangan tidak hanya sekali, bahkan sering kali. Yakni, belum saja doanya sampai, namun sudah terlebih dulu dikabulkan. Ini yang sangat menarik. Doanya saja belum sampai kadang, namun sudah dikabulkan. Atau kadang permohonan doanya masih dituangkan di atas kertas. Seseorang itu masih menulis. Namun Allah Ta'ala telah mengarahkan pandangan kasih sayangnya padanya, dan saat itu juga doanya sedang terkabul. Di sini yang lebih menarik adalah terkadang permohonan doanya tidak disampaikan, namun dikabulkan. Dan jika menjalin hubungan demikian dengan khilafat, dan jika memenuhi janjinya dengan segenap kesetiaan, dan berusaha untuk taat, maka doa-doa akan dikabulkan baginya. Bahkan doa-doa yang tidak diucapkan pun akan dikabulkan. Keadaan hatinya akan selalu menjadi manifestasi doa. Sekarang sudah tidak perlu lagi khawatir, dan saya yakin kita semua tidak ada yang khawatir dengan keberkataan doa Huzur, tapi tidak perlu menyayangkan berkenaan dengan prosesi atau flow surat menyurat ini, karena ini pun semua atas kehendak Huzur, kita meringkas surat dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana supaya doa-doa yang kita mohonkan kepada Huzur terkabul? Hadrat Khalifatul Masih yang keempat pernah bersabda bahwa, coba renungkan sabda Huzur, tidak ada wujud yang lebih dikabul doanya selain dari Rasulullah. Yang lebih besar pengabulan doanya selain dari Rasulullah. Dan kita meyakini itu. Huzur bersabda, Rasulullah dulu mengimami salat, di belakang beliau siapa saja? Di belakang beliau ada sahabat, dan bahkan ada juga orang munafik. Ketika Rasulullah mengimami, di belakang beliau, yang bermakmum kepada beliau, ada sahabat, dan ada juga orang munafik. Kenapa di sini Rasulullah berdoa di dalam sholatnya, ihdinas siratal mustaqim, sebagaimana imam membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa Rasulullah tersebut kenapa terkabul bagi para sahabat, dan doa Rasulullah tersebut kenapa tidak terkabul untuk orang munafik? Doa Rasulullah tidak terkabul bagi orang munafik karena di dalam diri orang-orang munafik tidak terdapat rasa cinta kepada Rasulullah. Itu kuncinya. Mereka kosong dari kecintaan kepada Rasulullah. Sementara di dalam diri para sahabat dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah. Itulah salah satu yang membuat doa-doa Rasulullah terkabul bagi para sahabat. Sementara tidak untuk orang-orang yang munafik. Sekalipun mereka pun sama sholat di belakang Rasulullah, dan doa Rasulullah paling mujarab, paling makbul tentunya. Huzur lebih lanjut bersabda bahwa tidak hanya itu saja, di antara para sahabat pun pengabulan doanya berbeda-beda. Pengabulan doa untuk Hadrat Abu Bakar seperti ini, untuk Hadrat Umar seperti ini, untuk Hadrat Bilal seperti ini, untuk si fulan seperti ini, si fulan seperti ini. Huzur bersabda, coba renungkan itu. Tingkat kecintaan seorang, setiap orang berbeda-beda. Semakin besar kecintaan sahabat tersebut kepada Rasulullah, jalinan kecintaan mereka kepada Rasulullah, maka pengabulan doa-doa Rasulullah bagi mereka pun semakin besar. Itu poinnya. Begitu juga, semakin rendah kecintaan seseorang kepada Rasulullah, semakin rendah juga tingkat pengabulan doa-doa Rasulullah kepada orang tersebut. Sehingga melahirkan ada figur Hadrat Abu Bakar, ada figur Hadrat Umar, dan lain sebagainya. Begitupun kita tentunya, di antara kita hanya Allah Ta'ala yang tahu sebesar apa kecintaan kita kepada Huzur. Apakah cukup dengan
pengakuan kita bahwa saya cinta kepada huzur, tapi seperti yang huzur tadi sabdakan bahwa disertai dengan tekad. Tidak hanya niat yang tulus saja, disertai dengan tekad bahwa saya akan mengamalkan apapun yang huzur sampaikan kepada saya. Tentunya didasari dengan kecintaan tadi. Doa apa yang seyogianya dimohonkan kepada huzur? Mungkin timbul juga di benak kita berkenaan dengan hal ini. Huzur keempat, rahimahullah, pernah bersabda bahwa mungkin huzur kedua ya, saya agak kurang pasti. Orang-orang sering menulis permohonan doa, mereka menulis, huzur doakan untuk supaya saya mendapatkan pekerjaan, supaya saya lulus ujian, supaya saya mendapatkan rezeki yang baik, supaya saya mendapatkan jodoh yang terbaik, supaya saya begini, semoga saya begini, A sampai Z begitu kan. Huzur bersabda, tapi sangat jarang orang yang berdoa, ya Allah, berikanlah saya jalinan ta'alluq billah. Maksudnya kuatkanlah jalinan ta'alluq billah saya dengan Engkau ya Allah. Atau berdoa kepada huzur, mohon doakan supaya saya mendapatkan ta'alluq billah. Hubungan saya dengan Allah Ta'ala menjadi kuat. Sebab jika ini didapatkan, jika jalinan ta'alluq billah seseorang dengan Allah Ta'ala kuat, maka hal-hal yang lain tadi yang sifatnya tambahan secara otomatis itu akan mengikuti, begitu kan? Tuhan sendiri akan membenahi. Huzur bersabda bahwa di bawah kaki telapak gajah terdapat ukuran semua binatang, semua hewan. Maksudnya gajah paling besar kakinya dan hewan-hewan lain mungkin tidak ada yang melebihi dari ukuran kaki gajah. Kaki gajah di sini diibaratkan dengan doa untuk ta'alluq billah tadi. Begitu. Jadi jika doa ini dipanjatkan, jika ini terkabul, kita terjalin ta'alluq billah dengan Allah Ta'ala, maka hal-hal lain akan dengan sendirinya mengikuti. Itu juga perlu untuk disampaikan di dalam surat. Berkenaan dengan hadis keutamaan khilafat, saya sampaikan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Hadrat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, jika engkau melihat khalifah Allah di bumi, peganglah ia erat-erat dan tetaplah bersamanya, yakni bergabunglah dengannya, sekalipun tubuh kamu diiris-iris dan harta kamu dirampas. Di sini menggambarkan betapa pentingnya wujud khilafat, wujud khalifah. Jika engkau melihatnya, wujud tersebut di muka bumi, sekalipun tubuh kamu diiris-iris dan harta kamu dirampas, maka tetaplah kamu menjalin hubungan dengannya. Hadrat Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, hadis ini sebetulnya panjang, tapi saya ringkas. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu kami jahiliyah dan kondisi kami sangat buruk. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. Lalu apakah setelah kebaikan ini akan datang lagi keburukan? Rasul bersabda, ya, akan datang lagi keburukan. Hadrat Hudzaifah bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika keburukan itu menimpa umat ini? Rasul bersabda, jika masa kerusakan itu terjadi dalam umatku, maka aku nasihatkan padamu, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Bergabunglah dengan jamaah muslim dan imam yang Allah Ta'ala angkat. Hadrat Hudzaifah bertanya lagi, bagaimana jika tidak ada jamaah dan imam yang dimaksud? Tidak ketemu begitu kan dengan yang dimaksud tersebut, jamaah dengan imam yang diangkat oleh Allah Ta'ala. Ini bisa digambarkan begitu pentingnya wujud khilafat. Hadrat Rasulullah bersabda, tinggalkanlah semua golongan-golongan tersebut, walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai ajal kematian menjemputmu. Tinggalkanlah semua golongan-golongan tersebut, firqah-firqah yang lain, walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai ajal kematian menjemputmu. Diriwayatkan oleh Bukhari. Kenabian dan khilafat wujud yang dinanti-nanti. Saya ilustrasikan di sini Hadrat Ali, khalifah yang keempat dari Khulafa Rasyidin. Beliau wafat
pada tahun 40 Hijriah. Bisa hadirat bayangkan umat Islam setelah itu. Mereka menanti-nanti wujud Nabi. Mereka menanti-nanti wujud khalifah. Dari tahun ke tahun mereka tunggu. Doa-doa mereka dipenuhi dengan rintihan supaya diberikan nikmat tersebut. Bahkan berlalu 100 tahun tidak kunjung datang juga khalifah tersebut, nabi tersebut. Dalam kurun 200 tahun masih belum datang juga. Para mujadid datang silih berganti, mereka pun tentunya memelas kepada Allah Ta'ala supaya didatangkan nikmat kenabian ini dan juga khilafat. Tapi takdir Tuhan belum datang, belum kunjung datang juga. Mereka menunggu-nunggu setiap saat, setiap detik di dalam salat-salat mereka. Sampai ajal kematian mereka pun tiba. Mereka menunggu, umur mereka pun sudah tiba saatnya untuk meninggal. Mereka pun meninggal tanpa berjumpa dengan khilafat. Akhirnya pada abad ke-14, setelah 1300 tahun, baru datang wujud Nabi dan wujud khalifah, yakni di dalam wujud Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Dan bisa kita bayangkan bahagianya para sahabat saat itu yang dapat berjumpa dengan wujud Hadrat Masih Maud alaihi salam. Kehausan mereka terobati, mereka bisa bergaul dengan beliau, hidup di dalam lingkungan pergaulan beliau, menarik keberkatan dari doa-doa beliau, begitu kan? Mereka yang sangat beruntung. Tapi meskipun kita tidak berjumpa dengan wujud Hadrat Masih Maud alaihi salam, wujud sang Nabi, namun keberkatan yang kita dapatkan tidaklah kurang. Karena kita dapat berjumpa dengan wujud khalifah. Dan kita sekarang memasuki pada khalifah yang keempat. Bisa kita bayangkan betapa ruginya seseorang jika sudah ada di dalam zaman ini, hidup di zaman ini, bahkan sudah menyatakan baiat kepada beliau, namun tidak mendapatkan keberkatan dari wujud khilafat tersebut. Tidak ada orang yang lebih rugi dari itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang tersebut. Dan kita senantiasa menjalin khilafat. Apakah khilafat datang begitu saja tanpa tujuan? Tidak. Untuk merombak, untuk memperbaiki manusia, untuk menjalinkan kita dengan Allah Ta'ala, mempertemukan. Doa-doa mereka sangat terkabul. Sayang kalau tidak kita manfaatkan ini, kalau tidak kita raih keberkatan ini. Di sini betapa besarnya wujud seorang khalifah, makom seorang khalifah. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, khalifah adalah penerus. Dan penerus seorang nabi adalah dalam pengertian yang hakiki, hanya dapat terrealisasi jika di dalam dirinya terdapat keunggulan-keunggulan sang nabi secara zilli. Jadi, di dalam kualitas seorang khalifah, itu terdapat keunggulan nabi secara zilli. Begitu kan? Mereka merupakan refleksi dari para nabi. Jadi sungguh besar sekali makom beliau. Berkenaan dengan kedudukan khalifah, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, khalifah pada hakikatnya merupakan bayangan dari Rasul. Karena manusia tidak dapat berlangsung abadi, untuk itu Allah Ta'ala beriradah untuk menegakkan wujud bayangan para Rasul di dunia ini untuk selama-lamanya hingga hari kiamat. Karena Rasul merupakan wujud yang paling mulia dan utama dari segala yang ada di dunia ini. Untuk tujuan itu, Allah Ta'ala menegakkan khilafat, supaya pada zaman manapun dunia tidak pernah luput dari keberkatan kerasulan. Jadi, sungguh beruntung kita. Wujud yang dinanti-nanti selama 14 abad, 1400 tahun, kita mendapatkan masa ini. Walaupun mungkin average umur manusia sekitar 60-70, tapi kita beruntung masih bisa berjumpa, meskipun tidak bertatap muka, tapi kita bisa menjalin hubungan tersebut melalui doa-doa, dan yang paling mudah tentunya dengan mengirim surat kepada wujud
tersebut, ini khalifah. Sabda sahabat, Hadrat Bhai Abdurrahman radhiyallahu anhu mendapatkan ilham, sabko choro, khalifah ko pakro. Artinya adalah, tinggalkanlah semuanya, peganglah khalifah. Jadi ini merupakan bimbingan bagi kita, maksudnya pegangan bagi kita. Peganglah khalifah, insya Allah ta'ala kamu akan mendapatkan segala sesuatunya. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, ketika Allah ta'ala memberikan kemuliaan kepada seseorang untuk duduk pada makom khilafat, selanjutnya Allah ta'ala akan meningkatkan derajat pengabulan doa-doanya. Jadi memang wujud khalifah ini adalah wujud yang paling dekat dengan Allah Ta'ala dan yang paling afdol dikatakan di sini. Dan ketika menjadi khalifah, pengabulan doa-doanya pun semakin ditingkatkan. Lebih daripada yang lainnya. Jika seandainya doa-doanya tidak makbul, jika sekiranya doa khalifah tidak makbul, maka hal tersebut dapat mencoreng keterpilihannya sebagai khalifah. Huzur bersabda, doa apapun yang aku panjatkan memiliki keampuhan yang lebih besar dari setiap doa individu lainnya. Selanjutnya, jika ada yang tidak menjalinkan dirinya dengan imam, sekalipun ia menguasai ilmu duniawi, ia tidak akan mampu untuk sekedar melakukan pekerjaan yang sepele sekalipun. Jadi, jika kalian ingin meraih kemajuan dan keunggulan di dunia, maka aku nasihatkan kepada kalian, dan ini merupakan pesanku, agar jalinlah hubungan dengan khilafat. Genggamlah tali Allah ini dengan kuat, rahasia seluruh keberhasilan kita bergantung pada jalinan hubungan dengan khilafat. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, rahimahullah, bersabda, siapapun yang akan Allah jadikan sebagai khalifah bagi kalian, Allah Ta'ala akan memasukkan ke dalam hatinya kecintaan yang tak terhingga kepada kalian, dan Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk sedemikian rupa mendoakan kalian. Padahal orang tua sekalipun mungkin tidak pernah mendoakan kalian seperti itu. Allah pun akan memberikan taufik kepadanya untuk bersabar dalam menanggung berbagai penderitaan demi untuk menghilangkan segala penderitaan kalian. yakni Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada wujud khalifah untuk menanggung penderitaan orang lain. Bahkan ia akan merasa bahagia karenanya. Khalifah, kita semua anak khalifah, anak rohani, kita merengek kepada khalifah, kita berbagi penderitaan kepada khalifah, dan khalifah menanggung segala derita itu, berdoa, dan tentunya bersabar. Bahkan khalifah merasa bahagia dengan hal tersebut. Ia akan melakukan itu tanpa mengungkit-ungkit kebaikannya. Khalifah tidak akan mengungkit-ungkit kebaikan. Karena ia adalah pelayan Tuhan, bukan pelayan kalian. Dan pelayan Tuhan akan bekerja untuk meraih keridhaannya. Ia melakukan itu bukan untuk membebani orang lain dengan kebaikannya. Namun keadaan dan perbuatannya ini bukanlah merupakan gejala bahwa di dalam dirinya terdapat kelemahan. Tidak. Sehingga kalian dapat mengambil manfaat dari kelemahannya itu. Tidak. Ia tidaklah lemah. Leher dan pinggangnya pasti tunduk untuk Tuhan, namun ia bekerja atas kehendak Tuhan. Saya beritahukan ini, masalahnya bukan hanya satu atau dua orang saja, sekalipun seluruh dunia menjadi lawannya, baginya tidaklah ada artinya. Ingatlah sabda Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, ingatlah dengan baik bahwa keberhasilan kalian sangat berkaitan erat dengan khilafat. Ketika kalian tidak memahami hal itu dan tidak menegakkan hubungan tersebut, saat itu akan menjadi kehancuran bagi kalian. Namun jika kalian memahami hakikat tersebut dan menegakkannya, maka sekalipun seluruh dunia bersatu untuk menghancurkan kalian, maka tidak akan berhasil dalam upaya tersebut dan akan menyaksikan kegagalan dalam menghadapi kalian. Saya akan tampilkan di sini video terakhir untuk menutup presentasi saya. Menurut hemat saya, dalam zikir ilahi, nikmat terbesar yang kita dapatkan adalah menyampaikan permohonan doa kepada Huzur. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ketika saya menghadiri jalsah Jerman,
saya bertemu dengan Jalal Ahmad Syams Sahib, kakak dari Jawed Munir Sahib. Beliau menyampaikan sesuatu kepada saya yang ingin saya sampaikan kepada hadirin semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya, karena nampaknya tidak mudah untuk menyampaikannya. Beliau menuturkan, coba perhatikan sejauh mana kedekatan kita dengan Khalifatul Masih. Namun bagaimana kedekatan Khalifatul Masih kepada kita? Hal ini akan membuat kita merenung. Ketika Huzur mengalami operasi empedu, saat itu Huzur masih dalam pengaruh obat bius. Setelah operasi selesai, disarankan supaya Huzur tinggal sementara di rumah sakit. Namun Huzur bersabda, saya ingin segera pulang ke rumah. Lalu Huzur mendapatkan izin untuk pulang dan sampailah di kediaman beliau. Sesampainya di rumah, terdapat tumpukan surat di atas meja kerja yang terletak berdekatan dengan ranjang beliau. Huzur duduk, lalu mengangkat tangan untuk mengambil surat. Ketika tangan diangkat, Huzur merintih keras kesakitan. Lalu Huzur membaca surat pertama dan memberikan catatan di dalamnya. Lalu ketika mengangkat tangan untuk mengambil surat yang kedua, beliau merintih lagi karena kesakitan. Begitulah penderitaan Huzur pada saat itu. Kemudian Huzur membaca surat kedua dan memberikan catatan. Ketika Huzur berusaha untuk mengambil surat yang berikutnya, surat terlepas dari tangan Huzur dan jatuh. Lalu Huzur berusaha untuk mengambil surat yang terjatuh itu namun terlepas lagi. Dan berusaha lagi untuk mengambilnya. Saat itu ada orang yang bernama Abdullah Sahib berdiri tidak jauh. Beliau adalah orang yang selalu menyertai Huzur dalam perjalanan. Di Rabuah beliau bertugas mengawasi kuda-kuda Huzur. Abdullah Sahib maju dan berusaha untuk mengambilkan surat yang terjatuh itu. Huzur bersabda, Abdullah, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Jangan kamu sentuh surat-surat itu. Apakah kamu mengira itu selembar kertas? Kamu tahu bahwa orang yang menulis surat ini, orang itu telah memotong jantungnya dan memasukkannya juga ke dalam surat ini. Kamu pikir kamu bisa menyentuhnya? Kamu cuci tangan dulu. Sebelum menyentuh surat ini, baca bismillah terlebih dahulu. Setelah itu, jangan pegang dengan satu tangan. Peganglah dengan dua tangan. Lalu serahkan pada saya. Begitu berharganya surat tuan-tuan di mata Huzur. Setelah membuka surat itu, ternyata surat dari seorang anak. Di dalamnya tidak tertulis apa-apa, kosong, hanya garis-garis. Namun Huzur mengarahkan pandangan dari garis pertama dari awal sampai ujung, lalu garis yang kedua dari awal sampai ujung. Setiap garis Huzur pandang seperti itu, layaknya membaca tulisan. Huzur pandangi keseluruhannya, lalu Huzur membalikan surat itu. Barangkali mungkin ada kata-kata yang dituliskan oleh anak ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana Huzur rela menanggung derita demi surat-surat kita. Apakah Anda pernah berpikir di dunia ini ada seorang ibu yang berwudu dulu sebelum membaca surat dari anaknya, lalu membaca bismillah, lalu memegangnya dengan dua tangan? Siapa yang berpikir seperti itu? Anda semua sangat beruntung. Begitu luasnya jalan untuk zikir ilahi yang Allah Ta'ala buka untuk kita. Tuhan telah menganugerahkan kita seorang imam yang seperti itu. Keberuntungan apalagi yang lebih besar dari ini semua? Allahumma ayyid imamana biruhil kudus. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, itu yang terakhir dari saya. Dari itu bisa kita bayangkan bagaimana kecintaan Huzur, perhatian Huzur terhadap surat-surat kita, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya, kepada hadirin hadirat semua untuk dapat menjalin hubungan yang sejati dengan khilafat dan menjalin hubungan kecintaan yang sejati dengan khilafat dan mewariskan itu kepada anak keturunan kita. Semoga kita mendapatkan taufik untuk itu. Amin. Jazakumullah. Assalamualaikum.